Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah tanda-tanda tubuhmu sedang berubah karena tahajudmu telah diterima oleh Allah? Apakah mungkin tubuh kita memberikan isyarat halus bahwa malam-malam sunyi yang kita isi dengan sujud dan tangis ternyata telah menggugah langit dan mengetuk pintu-pintu rahmat-Nya? Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Ketika seseorang mulai terbiasa berdiri dalam sunyi malam, menengadahkan tangan, dan bersujud hanya untuk Allah, yakni perubahan yang sangat nyata pada sorot matanya. Ya mata, jendela jiwa yang tak pernah bisa berdusta. Awalnya mungkin matamu tampak lelah. Ada bekas letih dunia yang membekas di pelupuk. Ada kejenuhan yang mengendap karena kerasnya hidup. Tapi tahajud dengan segala keajaibannya perlahan menghapus semua itu. Bukan hanya menyeka air mata, tapi juga menghidupkan kembali cahaya yang sempat padam. Mata seorang yang tahajudnya diterima akan memiliki sinar yang berbeda. Ada keteduhan yang memancar. Seolah-olah dunia ini tak lagi mampu mengusiknya. Ketika orang lain menatapmu, mereka tak hanya melihat bola mata biasa. Mereka akan merasakan bahwa tatapanmu seperti menenangkan, menguatkan, bahkan menggetarkan. Sebab di balik tatapan itu ada kedekatanmu dengan Sang Pencipta yang tak terbantahkan. Bahkan tanpa berbicara sepatah kata pun orang bisa tahu kamu adalah seseorang yang memiliki hubungan erat dengan langit. Dan tahukah kamu perubahan ini bukan soal kosmetik, bukan pula ilusi pencitraan. Ini adalah pancaran dari hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan rohani yang sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Mata yang dulu penuh curiga, kini lembut memaafkan. Mata yang dulu mencari-cari celah kesalahan orang lain kini lebih sering menatap bumi dengan rasa rendah hati. Mata yang dulu mencari pembenaran diri kini sibuk mencari ridanya. Jika suatu hari kamu berkaca dan matamu terlihat lebih dalam, lebih teduh, lebih damai, jangan buru-buru menyangka itu karena tidur cukup atau sking baru. Bisa jadi itu adalah pertanda bahwa tahajudmu telah menembus langit, diterima oleh Allah dan kini mulai menunjukkan buktinya melalui caramu memandang dunia. Suara menjadi lelis lembut dan menenangkan. Suara pada dasarnya adalah gema dari hati. Dan ketika hati seseorang telah disentuh oleh tangan lembut kasih sayang Allah lewat tahajud, maka suaranya pun ikut berubah. Tak perlu kamu berlatih menjadi orator atau pembicara ulung. Cukup istiqomah bangun di sepertiga malam, maka pelan-pelan suara yang keluar dari mulutmu akan terasa berbeda. Bukan soal tinggi rendahnya nada, tapi getaran yang menyertainya. Suara seorang hamba yang tahajudnya diterima oleh Allah akan membawa ketenangan. Saat ia berbicara, orang lain akan merasa nyaman. Saat ia menyapa, terasa seperti pelukan hangat. Dan saat ia menasehati, terdengar bukan seperti perintah, melainkan pelita. Orang-orang yang rutin tahajud memiliki kelembutan yang tak dibuat-buat. Suaranya tak pernah tergesa, tak meledak-ledak, dan tidak menyudutkan. Ada unsur kasih dalam setiap ucapannya. Bahkan ketika ia bicara tentang kebenaran, ia tidak melukai. Sebaliknya, suaranya justru menjadi pengantar kebaikan yang bisa merasuk sampai ke hati orang lain. Pernahkah kamu mendengarkan seseorang berbicara dan tanpa alasan yang jelas kamu merasa tenang? Mungkin kamu tidak sadar bahwa orang itu adalah hamba yang telah bertahun-tahun memohon kepada Allah dalam keheningan malam. Suara mereka bukan hanya hasil latihan vokal, tapi buah dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh orang lain, kamu sendiri pun akan merasakannya. Saat berbicara, kamu lebih memilih kata yang lembut.
Kamu lebih berhati-hati, tidak ingin menyakiti dan lebih banyak merenungkan sebelum mengeluarkan ucapan. Semua itu lahir dari jiwa yang terbentuk di malam hari, di waktu yang paling sunyi tempat kamu dan Allah benar-benar berdua saja. Jika akhir-akhir ini suaramu sering dipuji karena menenangkan, jangan buru-buru sombong. Tersenyumlah dan katakan dalam hati, ini bukan karena aku, ini karena tahajudku. Mungkin sedang diterima oleh Allah. Kulit wajah tampak lebih cerah dan penuh cahaya. Tidak ada krim malam, serum wajah, atau masker herbal yang mampu menghasilkan cahaya sesempikan oleh langit kepada mereka yang istiqomah sholat. Tahajud. Sungguh perubahan ini seringkali membuat orang bertanya-tanya. Mengapa wajahmu tampak lebih cerah, lebih teduh, lebih bercahaya? Padahal tidak terlihat perubahan dari segi perawatan fisik. Cahaya wajah yang lahir dari rutinitas tahajud adalah cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Ia bukan hasil poles luar, melainkan buah dari pembersihan batin yang setiap malam. Saat kamu menangis di atas sajadah, ketika kamu memohon kepada Allah dengan hati yang benar-benar pasrah, maka seluruh pori-pori wajahmu seperti dibasuh dengan cahaya rohani. Orang-orang sekitar akan mulai sadar. Mereka tidak bisa menjelaskan tapi mereka merasakan saat melihat wajahmu, mereka akan merasa tenang. Bahkan yang tadinya ingin marah bisa jadi melunak hanya karena menatap raut wajahmu yang damai. Aura itu bukan sekadar kecantikan atau ketampanan fisik, tapi ini adalah pancaran cahaya ilahiyah yang diberikan Allah hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya dalam gelap malam. Wajahmu pun menjadi lebih rileks, tidak kaku, tidak penuh tekanan. Sebab tahajud meluruhkan beban yang menempel di pikiran dan hati. Dan apa yang luruh dari dalam ikut membersihkan luar. Bukan hanya kulit yang cerah, tapi raut muka pun menjadi ringan dan bercahaya. Jika kamu bangun suatu pagi bercermin dan melihat wajahmu lebih terang dari biasanya, ucapkan syukur kepada Allah. Bukan karena tidurmu nyenyak, tapi karena malam itu kamu telah menghadapnya dan Dia menjawabmu dengan kelembutan yang membekas di wajahmu. Nafas menjadi ringan, dada terasa lapang tanpa beban. Ada satu perasaan yang tidak bisa diciptakan oleh dunia, tidak bisa dibeli oleh harta, dan tidak bisa dicuri oleh siapapun, yaitu rasa lapang di dalam dada. Perasaan ini begitu mahal sebab banyak manusia hari ini bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa hidup mewah. Namun dadanya penuh sesak. Entah karena beban pikiran, trauma masa lalu, atau kecemasan yang tak pernah selesai. Namun ketika tahajud diterima oleh Allah, perubahan yang sangat besar terjadi di dalam tubuhmu. Nafasmu jadi lebih ringan. Seakan ada energi tak terlihat yang mengangkat beban yang selama ini menghimpit jiwamu. Seakan seluruh tekanan yang dulu menghantui tiba-tiba menguap begitu saja di malam-malam saat kamu bersimpuh di hadapannya. Orang yang tahajudnya diterima biasanya tidak mudah panik. Ketika masalah datang, ia tidak langsung terpukul. Nafasnya tetap tenang. Bicaranya terjaga. Hatinya seperti memiliki ruang yang sangat luas untuk menampung badai apapun tanpa meledak, tanpa meluap. Dan yang lebih menakjubkan, kondisi ini terjadi bukan karena ia terbiasa dengan penderitaan, tapi karena ia terbiasa menyandarkan diri hanya kepada Allah. Orang lain tidur, dia bermunajat. Orang lain larut dalam dunia, dia tenggelam dalam keheningan yang suci. Maka tak heran jika tubuhnya menjadi lebih rileks, nafasnya lebih teratur. Seolah tubuhnya tahu bahwa semua urusan sudah diserahkan kepada pemilik semesta. Jika kamu pernah mengalami tiba-tiba merasa plong tanpa sebab atau bangun pagi dan merasakan ringan di dada meskipun banyak persoalan belum selesai, maka boleh. Jadi itu adalah hasil dari tahajudmu yang telah naik ke langit dan diterima. Tubuhmu tahu itu. Jiwamu merasakannya lebih dulu sebelum akalmu menyadarinya. Energi fisik meningkat. Badan tak mudah lelah seperti dulu. Tahajud mungkin terlihat seperti ibadah yang melelahkan. Bangun di waktu orang lain masih tertidur pulas, mengambil air, wudu dalam udara dingin, lalu berdiri cukup lama dalam sholat yang tenang. Tapi justru di balik aktivitas sunyi itulah tersembunyi rahasia luar biasa yang jarang disadari banyak orang. Tubuhmu akan menjadi jauh lebih kuat. Saat tahajudmu diterima oleh Allah, tubuhmu seperti disuntik energi yang tidak berasal dari dunia.
Ini kamu akan merasa lebih segar saat pagi tiba. Kamu jadi tidak mudah mengeluh. Aktivitas seberat apapun terasa lebih ringan. Ajaibnya bukan karena kamu memperbanyak makan atau minum suplemen, tapi karena kamu rutin mengisi baterai jiwa setiap malam. Coba perhatikan mereka yang istiqomah tahajud. Usianya mungkin tak muda lagi, tapi tubuhnya bertenaga. Jam kerjanya mungkin panjang, tapi ia jarang mengeluh. Bahkan jika harus membantu orang lain pun ia lakukan dengan semangat. Sebab apa? Sebab tubuhnya terlatih untuk bangun di waktu yang mustajab. Saat dunia tidur, ia terjaga bersama zikir dan doa. Saat yang lain lelap, ia melatih tubuh dan jiwanya dalam ketundukan. Tanpa disadari, ini menjadi latihan fisik dan spiritual yang meningkatkan daya tahan. Maka ketika tahajudmu diterima, kamu tidak hanya mendapat ganjaran di sisi Allah, tapi juga tubuh yang lebih tangguh menghadapi kerasnya kehidupan. Tak jarang orang-orang seperti ini dijadikan sandaran oleh banyak jiwa di sekitarnya. Mereka menjadi peneduh, pemberi energi, bahkan tempat berlindung bagi orang-orang yang kelelahan dalam hidup. Semua itu dimulai dari satu kebiasaan sunyi, bangun di sepertiga malam, dan menyerahkan seluruh lelah kepada Allah. Kak, sujudmu membuat jiwa tak lagi takut mati. Di antara perubahan paling mengejutkan yang terjadi ketika tahajudmu diterima oleh Allah adalah hilangnya rasa takut terhadap kematian. Ya, ini mungkin terdengar aneh, tapi begitulah kenyataannya. Orang yang biasa bertemu dengan Tuhannya di malam-malam sepi akan memiliki keberanian yang tak biasa dalam menghadapi maut. Bukan berarti mereka berani mati tanpa alasan. Bukan pula karena mereka putus asa, tapi karena jiwa mereka telah dipersiapkan dalam doa, dalam tangis, dalam pengakuan dosa, dan dalam sujud yang paling dalam. Tahajud membuatmu sering pulang ke rumah awalmu, yaitu fitrahmu sebagai hamba. Maka ketika maut mendekat, jiwamu tak terlalu kaget. Kamu tidak terguncang karena kamu sudah terbiasa menghadap Sang Pemilik hidup. Saat banyak orang ketakutan membayangkan kematian, kamu justru mempersiapkan diri bukan karena sok suci, tapi karena hatimu tahu bahwa dunia ini hanya persinggahan dan kamu sudah terlalu sering membayangkan kepergian di setiap doa tahajudmu. Orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan tahajud sering kiali tenang saat berbicara tentang akhirat. Wajah mereka tidak cemas, hati mereka tidak goyah. Mereka tahu bahwa hidup ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipakai sebaik-baiknya sebagai bekal bertemu Allah. Dan tahajud adalah cara paling lembut untuk mempersiapkan bekal itu. Jika kamu merasa semakin hari hatimu lebih berani menghadapi kehidupan termasuk kematian, maka yakinlah itu bukan keberanian biasa. Itu adalah keberanian yang lahir dari sujudmu di malam hari. Dan hanya mereka yang tahajudnya diterima yang bisa merasakan kedamaian semacam ini. Siu wajah terlihat lebih tenang dan bercahaya. Ada sebuah rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh cahaya lampu, make-up, atau filter kamera. Ia datang dari kedalaman. Jiwa muncul dalam bentuk ketenangan di wajah dan pancaran damai yang tak bisa direkayasa. Itulah salah satu tanda dari seseorang yang tahajudnya telah diterima oleh Allah. Wajahnya membawa keteduhan. Matanya tidak menyala karena ambisi dunia, tapi karena cahaya malam yang dia bawa dalam sujud panjangnya. Mereka yang konsisten dalam sholat tahajud, terutama saat tahajudnya dijawab oleh Allah, akan membawa perubahan tak hanya dalam tubuh bagian dalam, tapi juga dalam tampilan luar. Wajah menjadi lebih teduh, lebih tenang, dan memancarkan aura keikhlasan yang sulit dijelaskan. Bahkan banyak orang yang merasa nyaman saat melihat wajahnya tanpa tahu alasan yang pasti. Itulah pengaruh dari cahaya rohani yang terpancar melalui keikhlasan malam. Jika kamu perhatikan, orang-orang yang rajin tahajud memiliki raut wajah yang lembut. Meski usianya mungkin tak lagi muda, garis wajah mereka tidak tegang, tidak penuh. Keluhan tidak menyimpan kebencian. Sebaliknya ada kelembutan dan kesabaran yang bisa dirasakan dari senyuman mereka. Ini bukan karena mereka hidup tanpa ujian, tetapi karena mereka telah belajar menyerahkan semuanya kepada Allah dalam sepertiga malam yang sunyi. Dalam beberapa kisah orang saleh zaman dahulu disebutkan bahwa mereka bisa dikenali dari wajahnya bukan karena tampan atau cantik menurut dunia, tetapi karena wajah mereka dipenuhi oleh ketenangan dan cahaya keimanan.
Mereka yang terbiasa berwudu di tengah malam, sujud panjang dalam tahajud, serta menangis lirih dalam doa, telah menyentuh sisi rohani yang paling dalam, dan rohani yang sehat akan mempengaruhi penampilan luar dengan cara yang tak disangka-sangka. Bahkan secara ilmiah, tahajud terbukti membantu memperlancar aliran darah, meningkatkan oksigen ke otak, dan menyeimbangkan sistem hormon tubuh. Semua itu turut berkontribusi membuat wajah seseorang tampak lebih segar dan bercahaya alami. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bahwa tahajud menghapus stres, menyapu kecemasan, dan membangun rasa syukur. Inilah yang membuat pancaran di wajah seseorang menjadi lebih menenangkan. Seolah-olah dalam dirinya ada kedamaian yang tak tergoyahkan oleh dunia. Jadi jika saat ini kamu mendapati wajahmu menjadi lebih tenang, lebih bercahaya, dan orang-orang mulai merasa nyaman saat berbicara denganmu, jangan buru-buru mengira itu hanya efek perawatan kulit atau pencahayaan. Bisa jadi itu adalah salah satu bentuk jawaban Allah atas tahajudmu. Karena sesungguhnya ketenangan dan cahaya wajah tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang dekat dengannya. Dan tahajud adalah jembatan paling sunyi menuju kedekatan itu. Sahabat hikmah Read yang dirahmati Allah. Dari perubahan yang halus hingga yang paling mengejutkan. Semua itu adalah bukti bahwa ketika tahajudmu diterima, tubuhmu akan lebih dari sekadar sehat, jiwamu akan tenang, langkahmu akan mantap, dan hidupmu akan dipenuhi dengan keberanian serta kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jika hari ini kamu merasakan salah satu dari perubahan itu, jangan abaikan. Bisa jadi itulah cara Allah menjawab doamu. Maka jangan pernah lelah untuk terus bangun di sepertiga malam. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga jalan pulang menuju ketenangan yang sesungguhnya. Dan ingat, hadirnya video ini di berandamu bukanlah sebuah kebetulan. Ulus panggilan dari Allah. Maka bukalah hatimu, kuatkan niatmu, dan istihlah dalam mendekat. Jangan biarkan dunia menjauhkanmu dari sujud yang paling mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.